Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah biopsikologi kita akan membahas tentang zat psikoaktif dan drug addiction. Nah, apa yang dimaksud dengan obat? Obat itu adalah suatu bahan yang bisa menyebabkan pengaruh terjadinya perubahan fisik ataupun psikologis, di mana yang dimaksud dengan bahan atau zat itu ya, zat itu bisa berbentuk padat, cair, ataupun gas. Nah, hampir semua obat itu berpengaruh terhadap sistem saraf pusat. Nah, obat yang bereaksi terhadap otak atau sistem saraf pusat tadi dan dapat mempengaruhi pikiran seseorang atau perasaan seseorang ataupun tingkah lakunya, inilah yang disebut dengan zat psikoaktif. Saya ulangi, jadi zat psikoaktif itu adalah zat atau obat yang bereaksi terhadap otak dan dapat mempengaruhi pikiran seseorang, baik perasaan ataupun tingkah lakunya. Nah, obat itu bisa digunakan dengan berbagai cara. Ada yang digunakan secara oral, yaitu dengan cara diminum atau dimakan. Kemudian ada yang berupa injeksi, artinya disuntikkan ke tubuh atau ke pembuluh darah. Kemudian juga bisa berupa inhalasi, yaitu dihirup melalui saluran pernapasan. Dan ada juga berupa absorpsi melalui membran mukus. Nah, tingkatan utama dari obat itu, kerjanya obat itu bisa sederhana sampai ke yang kompleks. Jadi obat itu bisa bekerja mempengaruhi molekul-molekul yang ada di tubuh kita. Bisa juga obat itu bekerja secara subselular, artinya bagian-bagian dari sel kita itu bekerja bereaksi terhadap obat tersebut. Bisa juga obat tadi bekerja menuju sel, sehingga sel di tubuh kita akan terpengaruh oleh kerja dari obat tadi. Bisa juga yang lebih luas lagi, obat tersebut akan bekerja mempengaruhi organ atau jaringan tubuh kita. Dan bisa saja obat itu mempengaruhi tubuh kita secara utuh, jadi organisme secara utuh. Contohnya apa nih yang bekerjanya ke seluruh tubuh kita? Contohnya misalnya ketika dibius total, sehingga tubuh kita itu kerjanya akan dipengaruhi oleh obat bius tadi ya. Nah, target aksi dari obat itu bisa ke kanal ion yang ada di tubuh kita. Kemudian enzim, jadi obatnya akan mempengaruhi pengeluaran enzim tertentu dalam tubuh kita. Bisa juga obat itu bekerjanya untuk molekul pembawa, neurotransmitter yang ada di saraf kita. Dan juga obat juga bisa bekerja mempengaruhi reseptor yang ada di tubuh kita. Nah, obat itu secara selular, kalau dia akan terikat oleh protein atau lemak dalam jaringan tubuh kita, itu secara spesifik ataupun non spesifik, dan juga bisa reversible dan irreversible. Obat tadi akan berikatan dengan makromolekul secara spesifik. Dengan adanya ikatan ini akan timbul respon farmakologis. Efek farmakologis yang terjadi bisa berupa absorpsi atau penyerapan, terjadi kumulasi ya, atau detoksifikasi. Nah, efek farmakologi yang terjadi ini akan terlihat, akan terjadi selama
konsentrasi obat di sekitar reseptornya masih cukup tinggi. Contohnya misalnya ketika kita eh, bius, dibius, eh, dibius di mulut kita, misalnya habis cabut gigi misalnya, kemudian dibius. Nah, efek obat bius tadi ya akan terasa sehingga kita tidak merasakan sakit ya, mulutnya jadi baal, nggak berasa, tapi makin lama akan kerasa. Nah, kenapa kerasa? Karena konsentrasi obat di sekitar reseptornya itu mulai berkurang. Nah, mekanisme aksi obat ini bisa bersifat non-spesifik dan juga spesifik. Yang non-spesifik itu dia berdasarkan sifat kimia, fisika obat, sehingga dia akan mempengaruhi lingkungan dan perubahan sistem biologis ya. Contohnya adalah antasida. Antasida itu biasanya banyak ada di obat lambung ya, obat MAH, fungsinya untuk menetralkan asam lambung. Mekanisme obat juga bisa bersifat spesifik, sehingga dia akan bekerja berdasarkan interaksi senyawa obat itu dengan target yang spesifiknya ya, pada misalnya pada sel yang dia tuju. Nah, kemudian cara kerja obat itu secara mendasar ada dua, yaitu ada obat yang sifatnya agonis dan ada obat yang bersifat antagonis. Obat-obat yang bersifat agonis, dia artinya akan bekerja meningkatkan aktivitas proses yang terjadi di sinaps. Sedangkan antagonis dia akan menghambat aktivitas proses yang terjadi di sinaps ya. Satu menghambat, yang satu meningkatkan. Efek menghambat atau antagonis itu disebut juga dengan istilah inhibitory. Sedangkan efek agonis atau meningkatkan aktivitas itu disebut juga dengan excitatory. Nah, dalam kerjanya obat yang sifatnya agonis, dia melalui 6 tahap proses. Jadi ada 6 proses, 6 tahap, 6 langkah yang dilakukan oleh obat-obat agonis. Yang pertama, cara kerjanya adalah obat agonis ini akan meningkatkan sintesa neurotransmitter. Yang kedua, dia akan meningkatkan jumlah neurotransmitter dengan cara menghancurkan enzim penetral. Yang ketiga, akan mempengaruhi reseptor di membran presinaps sehingga efek neurotransmitter akan lebih meningkat. Keempat, obat ini akan meningkatkan jumlah neurotransmitter yang dilepaskan di celah sinaps. Yang kelima, obat agonistik ini akan mengikat dan memblokir aktivitas autoreseptor. Dan yang keenam, dia akan memblokir proses penghentian pelepasan neurotransmitter dengan cara menghalangi proses autoreseptor dan penetralan. Sedangkan mekanisme dari obat antagonis, ya artinya kebalikannya. Kalau tadi agonis itu meningkatkan kerja yang ada di sinaps, proses yang ada di sinaps, maka antagonis akan menghambat kerja yang ada di sinaps. Sinaps itu artinya di saraf kita ya. Pertama caranya adalah obat-obat antagonis akan memblokir sintesa atau pembentukan neurotransmitter. Kemudian yang kedua, obat antagonis akan menyebabkan neurotransmitter itu rusak, mudah bocor, sehingga dia merusak neurotransmitter tadi ya.
Kemudian yang ketiga, obat-obat antagonis akan menghambat pelepasan neurotransmitter di celah sinap. Yang keempat, obat antagonistik ini akan mengaktifkan proses autoreseptor. Dan kelima, obat antagonistik ini akan mempengaruhi reseptor di membran possinap sehingga membran seolah-olah menerima pesan bahwa neurotransmitter sudah dikirimkan. Artinya dia mengirimkan pesan palsu ke possinap. Nah, obat ini dia bisa berasal dari berbagai sumber. Banyak diperoleh biasanya yang paling banyak itu dari ekstraksi tanaman, misalnya nikotin dalam tembakau, kafein atau kofein dari kopi, kokain dari koka, morfin, kodein dari opium, ya, marijuana dari cannabis sativum, tanaman cannabis. Nah, kalau kita dasarkan pada pengaruh di sistem saraf pusat, maka obat-obatan ini ada yang menyebabkan terjadinya adiksi, ada yang juga non-adiksi, yang tidak menyebabkan ketergantungan, ya, atau ketagihan. Nah, yang berbahaya tentunya adalah yang bisa menyebabkan ketagihan atau adiksi, yang menyebabkan drug addiction. Drug addiction sendiri adalah kondisi di mana seseorang merasa tergantung pada obat tertentu melebihi dosis yang ditentukan. Atau drug addiction juga bisa kita pandang sebagai penggunaan obat yang dengan cara-cara tertentu, ya, yang tujuannya itu tidak sesuai dengan pengobatan, gitu ya. Jadi menggunakan bentuk obat dengan tujuan tertentu, ya. Misalnya ingin merasa tenang, nah, itu termasuk drug addiction. Kalau diberi obat oleh dokter, ya, karena memang perlu pengobatannya, maka itu tidak termasuk dalam drug addiction. Nah, adiksi sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang mengerjakan atau menggunakan sesuatu sebagai kebiasaan atau habit, atau suatu keharusan, atau kewajiban, atau kompulsatori, ya, kompulsif jadinya, ya. Kenapa disebut kompulsif? Karena kalau tidak dilakukan akan menyebabkan rasa tidak nyaman. Jadi ketika misalnya Anda harus ngerokok. Kalau nggak ngerokok, Anda merasa tidak nyaman. Merasa bahwa itu harus tuh, habis makan harus ngerokok misalnya. Maka Anda sudah mengalami yang disebut dengan adiksi. Adiksi itu nanti akan berpengaruh secara psikologis dan juga fisiologis ke orang yang mengalaminya. Nah, yang salah satunya yang sering menyebabkan adiksi adalah kokain. Zat psikoaktif atau obat-obat yang berpengaruh terhadap sistem saraf pusat itu kita bisa klasifikasikan, kita bisa golongkan menjadi 3, yaitu zat depresan, kemudian zat stimulan, dan zat halusinogen. Oke, kita bahas ke obat depresan atau zat yang depresan. Sesuai dengan namanya, ya, maka obat ini dia bekerja di sistem saraf pusat dengan cara menghambat aktivitas sistem saraf pusat, baik spesifik ataupun umum, sehingga sistem saraf pusat tadi akibat dari penghambatan di sistem saraf pusat tadi, maka orang itu menjadi seperti orang yang depresi, ya, makanya disebut dengan depresan. Nah, ini obat-obat anestesi itu termasuk dalam depresan. Kalau tadi kita lihat dari cara kerja obat,
maka obat depresan ini termasuk dalam obat yang antagonistik. Nah, yang termasuk dalam golongan obat depresan ringan, nah, depresan ringan sendiri disebut juga dengan istilah sedatif atau efek hipnotika, ya. Kenapa terjadi efek ini, sedatif hipnotika ini? Karena kepekaan dari korteks cerebral cortex menjadi berkurang gara-gara kerja dari obat ini. Sehingga kewaspadaan terhadap lingkungan menjadi berkurang. Aktivitas motorik menjadi terganggu. Reaksi spontan akan menurun. Nah, nggak heran kalau ada orang yang sedang mengkonsumsi obat-obatan golongan depresan ini, maka tidak boleh melakukan aktivitas yang bisa membahayakan, misalnya menyetir, misalnya ya, yang termasuk dalam golongan obat ini, contohnya misalnya etanol atau alkohol, ya kan kalau kita lagi maaf. Jadi kalau seseorang dalam pengaruh alkohol, dia tidak boleh menyetir, ya. Selain alkohol ada juga barbitura, benzodiazepam, metakolan dan lain-lain. Secara umum ya yang ditampilkan karena obat-obatan ini adalah biasanya orangnya terlihat lesu dan terasa ngantuk. Nah, alkohol ya ini akan mengganggu pelepasan transmisi di otak, ya, transmisi saraf di otak. Dia akan meningkatkan sitosel dan mitokondria yang ada di liver untuk menetralisir zat-zat yang masuk. Maka nggak heran orang yang alkoholik itu suka rusak livernya karena bekerjanya itu ekstra, ya. Kemudian yang termasuk golongan depresan ini juga adalah golongan obat yang analgesik. Analgesik itu artinya obat penahan nyeri, ya, atau obat antipiretik juga, dan obat inflamasi non-steroid. Contohnya morfin, kodein, pentazocin, naloxon, dan lain-lain. Biasanya obat-obat analgesik opioid ini dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan. Morfin misalnya, morfin ini adalah zat psikoaktif yang sudah lama dikenal, ya. Bahkan di Cina itu ada istilahnya perang opium, ya, di sejarahnya. Nah, udah diketahui juga bahwa opium ini bisa menimbulkan euforia atau rasa gembira. Dan ini banyak digunakan juga untuk mengurangi rasa sakit, menjadi obat batuk dan obat diare. Nah, zat yang ada di opium itu disebut dengan morfin, ya. Morfin inilah yang nanti akan menyebabkan otak kita itu merasa tenang, itu ya. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita secara alamiah ada morfin, jadi nggak perlu lagi opium ini. Morfinnya itu dari dalam tubuh, maka disebut dengan endorfin. Ya, endorfin itu sering juga disebut dengan disebut juga dengan neurotransmitter pembawa kebahagiaan. Ya, jadi biasanya muncul ketika kita merasa senang, merasa bahagia. Nah, efek morfin dalam jangka panjang tentunya akan menyebabkan adiksi dan ketergantungan, ya. Dan kalau dalam jangka waktu yang panjang, maka ketika terjadi ketergantungan tadi, maka akan ada efek withdrawal, ya, withdrawal symptom. Nah, efek withdrawal-nya ini ada dua, ada yang sifatnya fisik, ada yang psikologis. Kalau yang fisik itu ciri misalnya seperti demam,
terus meningkatnya sekret yang ada di hidung, ya, air mata, kedinginan rasanya, terjadi nyeri otot, penurunan nafsu makan, penurunan imunitas tubuh, dan juga berat badan. Sedangkan gejala psikologis itu meliputi gangguan tidur, cemas, dan halusinasi. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu stimulan, zat stimulan atau obat stimulan. Obat stimulan atau zat stimulan itu tentu kebalikannya kerjanya dari obat atau zat depresan. Nah, ini kerjanya justru menstimulasi sesuai dengan namanya, dia menstimulasi, artinya mekanisme kerjanya adalah mekanisme agonis, ya. Dia dua mekanisme yang terjadi ketika mengkonsumsi obat stimulan ini adalah dia memblokade sistem penghambatan dan meninggikan perangsangan di sinapsi. Nah, obat stimulan ini juga bekerja pada sistem saraf dengan meningkatkan transmisi yang menuju atau meninggalkan otak, ya. Sehingga orang yang mengkonsumsi obat stimulan ini akan menyebabkan dia justru nggak bisa tidur, justru dia selalu siaga dan kelihatan percaya diri, ya. Efeknya dia akan meningkatkan denyut jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah. Pengaruh fisik lainnya dia bisa menurunkan nafsu makan, pupilnya dilatasi, banyak bicara, agitasi, dan juga gangguan tidur. Dan jika pemberiannya berlebihan akan menyebabkan kegelisahan, panik, sakit kepala, kejang, perut, agresif, dan paranoid. Nah, kerja depresan ini ya bisa menghambat kerja zat seperti alkohol, ya. Jadi akan menyulitkan, ya. Jadi kalau penggunaan obat ini. Contoh dari stimulan sedang itu adalah kafein, ya, yang ada di kopi, teh, terus cola, ya. Terus ephedrin, ya, yang digunakan untuk obat batuk, asma, bronkitis, ya, ephedrin ini. Makanya sering juga ada kasus kan, banyak ada remaja-remaja yang mengkonsumsi obat batuk buat mabuk. Nikotin, ya, juga ya dalam tembakau. Ini juga termasuk dalam stimulan sedang. Yang kuatnya itu adalah amfetamin. Ini yang juga yang disebut dengan sabu. Amfetamin itu disebut sabu, ya. Kokain, crack, ya, dan juga ekstasi. Orang-orang yang mengkonsumsi zat stimulan kuat ini biasanya juga akan mempengaruhi pola berpikir orang itu, sehingga dia bisa menjadi melawan hukum, bersifat agresi, dan juga adiksi tadi, ya, ketagihan tadi, ya. Nah, kita lanjut lagi ke zat halusinogen, nah, golongan yang ketiga ini. Nah, sesuai dengan namanya, halusinogen, maka sifatnya akan membuat orang itu mengalami halusinasi. Jadi dia berpengaruh terhadap persepsi dari penggunanya. Jadi dia bisa membuat orang itu berhalusinasi. Orang itu merasa mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, padahal nggak ada stimulusnya. Dan karena dia sesuai dengan persepsi halusinasi orang yang mengkonsumsinya, maka halusinasinya akan bervariasi tergantung dari orangnya, sehingga sulit diramalkan, ya, halusinasinya ini. Pengaruh pada tingkah lakunya bisa berupa banyak bicara, tertawa, emosinya yang nggak stabil, euforia, panik, paranoid, kehilangan kesadaran terhadap realitas, dan irasional.
Yang termasuk halusinogen itu kanabis dan ekstasi. Jadi ekstasi itu ternyata selain halusinogen, dia juga stimulan juga tadi ya, kalau kita lihat di slide sebelumnya. Nah, golongan yang lain ya, yang termasuk dalam halusinogen ini adalah marijuana, hasis, ya, kanabis. Ini adalah obat-obat yang juga dilarang ya, yang dianggap sebagai narkoba, narkotika, dan obat-obat terlarang. Nah, kokain juga ya. Kemudian nikotin. Nah, nikotin juga berpengaruh termasuk dalam halusinogen juga ternyata. Nah, ini adalah risiko bila seseorang menggunakan obat terlarang. Bisa terjadi kondisi malnutrisi, ya, kurangnya nutrisi, sehingga dapat mengakibatkan resiko ketagihan dan mudah terkena infeksi penyakit. Kalau dia menggunakan alat suntik, ya, yang nggak steril, misalnya menggunakan alat suntik untuk memasukkan obatnya, injeksi, maka akan mengalami resiko terjadinya infeksi penyakit seperti hepatitis atau HIV. Kemudian pemakaian obat yang nggak jelas itu dapat menimbulkan resiko terjadinya overdosis. Overdosis ini berbahaya karena bisa berujung pada kematian. Dan ketagihan sendiri itu akan menyebabkan gangguan kesehatan dan tingkah laku yang nggak normal. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi drug itu biasanya karena mengalami stres yang berat, mengalami permasalahan pribadi, kemudian ketergantungan terhadap narkoba ini nanti akan berpusat pada sifat antisosial dan psikopatologi atau penyakit kejiwaan. Jadi orang yang ansos dan patologis itu menjadi salah satu penyebab orang menjadi pengguna. Nah, ada istilah yang disebut dengan eliminasi. Menurunnya konsentrasi di dalam lingkungan reseptor disebabkan karena menurunnya konsentrasi di dalam darah. Yang disebut dengan eliminasi. Nah, penurunan konsentrasi ini disebabkan karena proses inaktivasi obat di dalam jaringan tertentu, misalnya pada hepat dan ginjal. Nah, dari sifat edik itu akan mengubah semua susunan dan keseimbangan kimia tubuh seseorang. Mungkin akan ada kelebihan suatu enzim atau justru kurangnya transmisi saraf itu. Dan biasanya tubuh akan mencoba mengembalikan keseimbangan metabolisme itu. Jadi sebenarnya cara penyembuhan dari edik ini caranya sederhana sebenarnya. Jangan menggunakan obat itu lagi, maka tubuh akan mereset lagi, akan mengembalikan keseimbangan metabolisme. Nah, dari sifat ketergantungan atau edik ini, biasanya terjadi keinginan terus-menerus untuk menggunakan zat tersebut. Walaupun nanti agak beragam dari tiap orang, ya. Terus cenderung untuk menambah dosis yang sesuai dengan toleransi tubuh. Nah, biasanya kalau nggak ada ini lagi efek, maka pengen nambah dosis. Tambah dosis. Dan berbahayanya ketika nambah dosis itu adalah efeknya tadi efek pada tubuh ya bisa terjadi kematian. Jika kemudian tubuh nggak bisa toleransi, ya ini ya bahayanya kematian. Jadi secara kejiwaan juga menimbulkan ketergantungan. Kompulsatori tadi ya, kompulsatori, kompulsif. Jadi kalau dia harus gunakan, kalau nggak digunakan akan mengalami ketidaknyamanan. Nah, mungkin untuk materi kali ini itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan.
Ada hal-hal yang belum jelas, mari kita bahas di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.